buat, apa ya, games udah nggak terbatas saya gitu, saking banyaknya gitu. Website juga banyak banget, terus yang Terbatas di sehari-hari budget biasanya, kenapa? terbatas di budget kalau game. Oke, jadi freedom-nya nggak ada ya untuk masalah budget ya. Apa Kayak iya? gitu. Jadi terus, apa namanya, kayak handphone aja misal bisa macem-macem, fiturnya bisa banyak gitu. Sampai si, profesor ini nunjukin satu kartun, di mana bisa jadi suatu saat akan ada orang datang ke, apa namanya, toko handphone gitu dan dia cuma tanya, "Ada nggak handphone yang cuma bisa nelpon doang? Karena saya butuhnya nelpon doang, saya nggak butuh fitur yang lain," gitu. Kayak gitu. Jadi saking begitu banyaknya pilihan tuh orang jadi overwhelmed kan gitu. Jadi kayak, aduh terlalu banyak pilihan gitu, jadi bingung. Nah ternyata ya tadi ketika choice itu dimaksimalkan gitu, dibuka selebar-lebarnya begitu banyak pilihan gitu, ternyata ada efeknya nih Mas, gitu kan. Mhm. Efeknya itu yang pertama ini, apa namanya, orang jadi less satisfied, orang jadi lebih tidak apa sih, lebih tidak puas gitu ya. Mhm. Pilihannya banyak banget, taruhlah misal kita itu punya pilihan mau makan apa, pilihannya banyak gitu ya, 20 aja jenis menu gitu. Terus kita milih salah satu menu, habis gitu temen kita milih menu yang lain, milih menu beda-beda gitu. Terus pas ketika kita makan, terus kita lihat teman kita, "Kayaknya itu enak ya, kenapa gua nggak milih itu ya tadi ya? Kayaknya ini biasa Mhm. aja deh rasanya deh yang gua makan," gitu. Jadi kita akan merasa lebih tidak apa tadi, lebih tidak satisfied, lebih tidak apa sih, lebih tidak Kurang puas, happy sorry. kali ya? Jadinya nggak puas, nggak happy gitu dengan Nggak puas pilihan ya? kita. Kenapa kayak gini, karena kalau di ekonomi itu ada istilahnya, opportunity cost gitu ya. Cost yang apa istilahnya, ya pilihan rasami betul. Apa, cost ini tuh nggak ada gitu, tapi cost yang hilang, biaya yang hilang ketika kita satu pilihan dibandingkan pilihan yang lain gitu. Ya itu tadi, misalnya kita lebih milih Indomie goreng gitu, terus, ternyata kita lihat, tapi kalau mie sedap tuh kayaknya, bumbunya lebih banyak ya gitu, kayaknya itu lebih enak deh, apa segala macam. Jadi kita banding-bandingin antara pilihan kita dengan fitur dari pilihan lain yang tidak kita ambil. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi lebih nggak puas aja gitu. "Aduh kenapa gua nggak begini ya tadi?" Kan kadang sehari-hari kita nggak sadar ya, kita bikin pilihan terus, "Yah tadi kenapa nggak naik kereta yang ini sih? Aduh tadi kenapa nggak naik ojek aja sih?" Gitu-gitu kan. Karena kita Mhm. ngerasa kayak gitu nggak puas, kita ngerasanya kayak seolah-olah kita rugi gitu kan, seperti itu. Terus, nah ini padahal meski bisa jadi pilihan yang kita pilih itu udah pilihan yang terbaik gitu kan ya, kita mungkin udah melakukan kalkulasi segala macem gitu, tapi ketika udah menentukan satu pilihan, udah ngambil pilihan itu, terus ngelihat semua pilihan lain yang kita tolak, yang nggak kita ambil itu, rasa nyesel itu tuh bisa bisa akan tetap ada gitu. Jadinya menurut, Profesor Bari ini, maksimum choice tuh belum tentu bikin orang lebih puas, karena yang terjadi malah sebaliknya, itu yang pertama. Ya tenang ini poinnya cuma 3 cuma dikit. Terus yang kedua gitu ya, ada namanya escalation of expectation. Jadi ekspektasi kita ketika kita ngelihat begitu banyak pilihan ya, taruhlah odol gitu di supermarket pilihannya banyak banget gitu. Kita berharap salah satunya adalah yang terbaik dari semuanya, gitu kan. Mhm. Jadi kan harapan kita tuh naik tuh, escalate gitu. Harapan kita tuh jadi tinggi gitu bahwa, "Oke deh gua milih ini setelah gua pertimbangkan, apa namanya, rasanya lah, terus apakah ini bikin gigi gue jadi kinclong lah, transparan lah, apalah," gitu kan ya. "Ini kayaknya udah sesuai banget nih sama gue nih yang gue butuhin," gitu. Kita berharap itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Nah, tapi kan ternyata nggak terjadi kan, itu tuh bukan pilihan yang terbaik gitu. Kenapa kayak gitu? Balik lagi ke yang pertama, karena kita jadi bandingin lagi sama pilihan yang gak kita ambil kan, kayak gitu, gitu. Jadi eskalasinya meningkat, kenyataannya ternyata nggak sesuai dengan apa yang, kita harapkan gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, sorry, nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi, apa, ada ilusi good dengan perfect gitu. Kita milih sesuatu udah kita anggap perfect, ternyata itu cuma good, gitu. Dan kita anggap pilihan yang kita tolak itu, ada di antara mereka itu adalah yang perfect gitu. Jadi kayak gitu ya. Karena ekspektasinya udah meningkat duluan gitu kan ya. Mhm. Udah, sebentar ada yang buka pintu. Mas, Ya ya.
Oh iya oke, enggak itu anak aku datang. Oke itu jadi, terus yang ketiga itu jadinya akan ada self blame. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak pilihan kayak tadi, terus kita udah milih satu pilihan, ketika nggak sesuai dengan keinginan kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa kecuali diri kita sendiri kan. Karena ya lu udah dihadapkan pada sekian banyak pilihan, kenapa lu milih itu gitu. Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa tuh, akhirnya jadi kayak nyalahin, "Iya ya kenapa gue nyalahin itu ya," gitu, "kenapa gue milih itu ya," apa segala macam. Akhirnya jadinya self blame gitu. Nah, ketiga hal ini saya merasa lebih mudah memilih ketika miskin, heeh. Betul, karena kan freedom-nya terbatas ya, ini masih apa Iya, ya, aku tuh nggak hafal. betul. Freedom-nya terbatas, jadi ya udah gitu ya. Oke, jadi ketiga hal ini tuh akhirnya, ketika ini terjadi, 3 hal ini tuh bikin yang namanya paralysis. Jadi kayak kita tuh, apa sih paralysis tuh kayak bukan pingsan ya, tapi kayak kita kayak itu tuh bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain dan justru itu hal yang oke banyak pilihan ahwat untuk nikahi. Oke. Aduh, nanti dulu deh baca chat-nya. Jadi Sombong itu banget. bikin kita paralyzed gitu, bikin kita tuh enggak sanggup lagi ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Nah Mhm. ini menarik banget karena apa, karena, eee, aku jadinya mikir gitu Mas, dengan apa, dunia saat ini gitu ya. Orang tuh apa namanya, aku nggak tahu sih apakah ini terus masuk ke konspirasi apa gimana nggak tahu gitu ya. Tapi orang sekarang, dikasih pilihan banyak banget gitu. Terus apa namanya, orang bisa milih kan ya, terlalu banyak pilihan gitu. Sementara dalam, agama kita di Islam, kita punya pilihan, tapi pilihan kita dibatasi. Kita kita tuh nggak di apa istilahnya, eh apa Bisa ya istilahnya, dibebaskan mungkin lah. istilahnya mungkin, eee, jadi kayak misalkan kita tuh kan nggak dilarang Mas, nggak dilarang untuk cari kerja. Hidup kita nggak cuma buat ibadah, lurus ke atas gitu ya, tapi ibadah kita ke, apa namanya, ke samping juga gitu kan ya. Makanya kita, apa namanya, ya cari kerja, kita menjalin hubungan baik segala macam gitu. Itu kan kita dibebaskan kan untuk kerja apa aja dalam Islam. Mhm, Tapi gitu, nah tetap ada tapinya kan, tetap ada pagernya kan. ada Tapi batasan. apa, yang halal dong, ya kan. Halal caranya, halal misalkan, apa namanya, sifat apa ya, sifat pekerjaannya atau sifat bendanya misalkan makanan gitu, kan kita sama Allah juga dikasih, "Ya udah silakan kamu makan apa yang ada di bumi, kecuali" kan gitu kan, kurang lebih ininya aturannya gitu, seperti itu. Nah, eee, karena tadi itu ya namanya Allah ya, dia tahu banget nature-nya kita gitu sebagai human gitu kan ya, ketika dikasih pilihan, ternyata dari penelitian juga dibuktikan bahwa kita tuh malah jadi paralyzed gitu, kita tuh malah jadi nggak sanggup, apa sih istilahnya tuh ya, ya kayak kayak itu tuh kayak sesuatu yang useless gitu loh. Akhirnya dengan begitu banyak pilihan, begitu banyak freedom, tapi welfare-nya juga nggak meningkat gitu, kayak gitu. Nah mungkin, satu contohnya misal kayak satu dekade terakhir itu kan orang, LGBTQI segala macam gitu kan ya. Itu kan kayak kita tuh dikasih pilihan kan, society itu dikasih pilihan, "Nih loh," gitu, "ada gender tuh ada A, B, C, sampai Z," misal gitu, ada sekian banyak gitu, "Lu bisa milih yang mana?" Gitu. Karena dianggapnya itu bisa meningkatkan, apa namanya, bisa choice tadi bisa meningkatkan freedom kan, ya lu bisa bebas milih lu mau jadi yang mana gitu kan. Tapi Mhm. apakah itu meningkatkan welfare sebagai society? Ternyata enggak kan, ternyata yang terjadi malah banyak bentrokan sosial gitu di masyarakat gitu. Terus apa namanya, tatanan keluarga gitu ya, value di society malah jadinya banyak yang tercedera gitu loh dengan makin banyaknya pilihan itu salah satu contoh aja gitu, Mas. Bahwa manusia tuh memang Allah ciptakan, apa namanya, untuk akhirnya, punya keturunan gitu ya, karena jadi khalifah kan dia akan terus-menerus diganti gitu. Itu nggak bisa dilakukan gitu, itu nggak terjadi karena too much choices tadi gitu, untuk urusan yang gender ya yang lagi kita bahas gitu. Itu jadi nggak terjadi dan itu justru merusak, society kan sebenarnya gitu, disadari atau enggak gitu, seperti itu mungkin. Terus apalagi ya, udah sih, oh ini aku mau nunjukin satu. Ada satu kartun si profesor ini tunjukin di akhir ininya, di akhir talk-nya itu, upload a file ya, wait. Dan ini tuh relevan banget gitu sama dunia kita saat ini maupun kita sebagai muslim. Gimana sih caranya? Bisa langsung upload nggak Mas? Oh ini nih bisa. Jadi beliau bilang bahwa
Ini kartunya 2 ekor ikan di dalam fish tank gitu, dalam akuarium gitu. Terus salah satu ikannya bilang, "You can be whatever you want, anything you want," gitu, "no limit." Bilang kayak gitu si ikan A ke ikan B gitu. Mana ya? Wait wait wait. Fish tank, oh sorry, harusnya di desktop. Kalau ada yang mau tanya atau ini nggak apa-apa ya silakan. Iya iya iya. Fish tank, ah ini dia, aku kirim ke chat ya. Jadi si ikan yang satu dia bilang ke temennya gitu, "You can be anything anything you want, no limit," gitu. Ngomong ke si ikan yang lebih kecil. Bayangin kita jadi si ikan kecil dikasih tahu seperti itu, "Oh kamu bisa jadi apa aja," gitu kan, "kamu bisa milih kamu tuh mau jadi A, B, C, D segala macam," gitu. Tapi kan mereka hidupnya dalam fish tank kan, dalam akuarium kan, which Mhm. means itu terbatas dong bagi mereka dong, itu kan satu batasan kan. Bayangin ketika si ikan kecil ini menerima mentah-mentah omongannya, "You can be anything, there's no limit for you." Si ikan kecil ini bisa jadi dia lompat dong keluar dari fish tank, karena dia nganggep fish tank-nya itu adalah batasan, yang membuat dia jadi limited gitu, membuat dia jadinya terbatas, terkungkung gitu kan. Akhirnya dia lompat karena dia pikir bahwa di luar sana tidak ada batas, gitu ya. Apa yang terjadi sama si ikan kecil? Ya jelas mati dong. Mhm Nggak mhm. bisa dia hidup di luar fish tank, di luar dari lingkungannya dia kan, dari si apa namanya, akuarium ini kan, gitu. Jadi kayak gitu. Nah, gara-gara gambar ini sih yang terus aku mikir Profesor Barinya juga bilang bahwa, kita tuh nggak bisa loh hidup too much choices gitu kan. Itu tuh secara mental aja membebani kita, tiap hari misal kita harus milih, "Oh gue mau makan apa? Aduh kayaknya," jadi kayak nggak bisa mikir hal yang lebih guna gitu, karena tiap hari milih lagi begini, milih lagi begitu, milih lagi begitu gitu. Makanya mungkin para CEO, perusahaan-perusahaan raksasa di dunia tuh kan mereka membatasi pilihan baju tuh cuma warna hitam, putih, atau warna grey gitu ya, abu-abu gitu ya, supaya mereka tuh katanya ya, katanya, supaya mereka Mhm. tuh, nggak usah mikir mau pakai baju apa gitu, udah gue pakai baju ini aja, otak gue tuh dipakai buat mikir yang lain gitu, hal yang lebih guna gitu kan, untuk pekerjaan gue, untuk hidup gue gitu. Jadi mereka membatasi membatasi pilihan baju mereka gitu Mas, bahkan di lemari baju mereka tuh itu mereka, bikin terbatas gitu, Tapi cewek seperti bisa itu. kayaknya. Cewek bisa ya? Saya Mhm. sebagai cewek, ya ngerasa gitu sih. Jadi ini juga sebenarnya self reflect Baju nih ya, banyak gitu ya. Tapi self tapi reflect. ya Gimana? baju banyak di rumah gitu kan, di lemari. Terus milihnya itu-itu Tapi aja kan? kepilih iya, tapi kepilih juga gitu kan, even even Iya, banyak betul pilihan gitu. betul, gitu. Karena sebenarnya mungkin nggak sadar aja bahwa otaknya tuh udah, apa, kayak udah diprogram, itu tuh sesuatu yang harusnya bisa dibikin lebih mudah untuk memilihnya tuh harusnya bisa dibikin lebih mudah gitu, daripada ribet gitu kan. Cuma memang godaan beli baju barunya itu aja sih mungkin ya, kayak Mhm. gitu. Gitu, Mhm. aku nggak ada baju padahal di lemari bejibun. Ah, iya ya, kata-katanya Iya, sepertinya saya betul tahu itu. betul. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ini, kadang gitu ya, si Wulan tuh kadang nonton video video ini aja dia nggak ngaitin ke religion gitu, terus aku kaitin, iya ya gitu, kita di Islam tuh dikasih batasan sama Allah. Kamu boleh gitu, silakan bersenang-senang di bumi, di dunia, karena aku ciptakan, kata Allah, ciptakan ini untuk kamu tuh hidup dengan baik gitu kan ya. Mhm Jadi mhm. provision gitu, bumi itu, dunia tuh jadi provision buat kamu gitu. Tapi Allah tetap kasih pagar kan, dan Mhm. pagarnya tuh jelas gitu. Ya kenapa? Karena Allah yang nyiptain kita, Allah tahu banget lah tentang kita. Karena ketika banyak pilihan ya yang terjadi ya kayak gitu, lu akan jadi kayak si ikan kecil yang lompat keluar dari fish tank gitu. Jadi paralyzed kan, gitu, kejang, mati kan akhirnya si ikan ini gitu. Seperti itu Mas yang aku share. Silakan ditanggapi ya. Oke oke. Terima kasih Gue banyak. tadi ngalamin sih langsung, contohnya Kenapa? misalkan lagi itu apa, bukan Netflix gitu kan, Oke. bukan Netflix tuh kayak nonton apa ya, scroll 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 nggak sengaja, 15 menit, setengah jam gitu buat Habis. dan belum dapat keputusan apa-apa gitu. Ya Ah, kan? ya udahlah, ngapain kek, Iya bener. oke, Kalau ya udah kalau ngapain aku deh. tuh ini Mas, misal ke tempat makan, terus itu tempat makan yang nggak spesifik punya menu khas gitu loh, kan ada restoran Heeh memang heeh. ya menunya itu doang, misal ramen, ramen doang gitu ya, Mhm atau mhm apa mhm. gitu. Nah kalau menunya terlalu banyak,
ya sebut saja misalnya kayak Solaria gitu ya. Mhm Terlalu mhm. banyak jadi bingung kan, "Aduh makan apa ya?" Gitu. Terus ngelihat anak aku makan ini, aku pesen yang lain, "Kayaknya punya Mas enak deh Mas, Ibu boleh coba nggak?" Gitu. Kan jadi kayak, aduh nyesel deh, ternyata misal pas yang aku makan, "Ih kayaknya nggak cocok rasanya," gitu. Terus ngelihat suami makan, "Kayaknya itu enak ya, tadi kenapa nggak milih itu aja?" Itu sesimpel itu Iya. kan sebenarnya kan, simpel banget gitu. Kayak gitu sih, Mhm. gitu. Dan mungkin ini bisa jadi mungkin, aku kurang paham ya, tapi asumsi aku adalah ini jadi propaganda gitu ya. Mhm. Mereka-mereka yang itu tadi membebaskan, "Ini loh gender tuh ada A sampai Z," gitu kan, "Silakan kamu milih sendiri." Terus mana di Amrik orang tua tuh nggak boleh maksain gender ke anaknya gitu ya. Ya udah kalau anak aku pengennya begitu ya itu pilihan dia, dia udah bisa milih apa segala macem gitu kan. Mhm Kayak mhm. gitu kan, mmm, apa ya, ya jadi kayak gitu gitu loh. Sampai lupa mau ngomong apa. Ya udah intinya kayak gitu. Intinya jadi kayak, "Oh ya aku milih ini nih karena menurut aku ini paling keren," terus teman-teman aku pada ikut itu gitu kan, aku ikut. Tapi sebenarnya ini nggak sesuai sama aku, terus aku jadi nyesel karena aku nggak milih yang lain, yang gitu-gitu. Itu sih terutamanya ketika begitu banyak pilihan gitu. Jadi si profesor baru ini dia conclude, dia bilang bahwa official dogma begini, welfare itu bisa naik karena maximal freedom bisa naik karena maximal choice, while in fact, in reality itu semuanya adalah hal yang keliru gitu. Seperti Iya, itu, bener. Salah, keliru itu. gitu. Sama Berarti beliau ah? apa kita usahakan Indonesia menjadi seperti Korea Utara, ya banyak pilihan? Nah itu salah satu jadi ekstrimnya too much choice sama no choice at all gitu kan, itu kan, ekstrim ya. Terus kita jalannya di Mhm. tengah kan nih gitu, tengah aja. Oke kita punya pilihan tapi dibatasin gitu. Mungkin kalau di parenting yang udah pada punya anak gitu, anaknya dari kecil diajarin, "Ya udah kamu mau milih pakai A atau B?" Gitu kan ya. Kita kan nggak kasih pilihan, "Nih ada 10 baju, pilih yang mana?" Kasihan dong anaknya, pusing ya, kayak gitu. Iya iya Udah iya. sih, gitu deh. Oh iya ya, jadi batasi rasa stok apa ini, stok rasa Michaela di rumah guys, mengurangi beban pikiran. Iya ya. Boleh nanya nggak sih Mbak Ulan? Boleh ini siapa? Boleh 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 boleh. Tiba-tiba ada suara perempuan, saya kaget. Iya. Mbak Nadila Silakan deh silakan. kayaknya. Nadila ini ya Nadila. Iya gimana Mbak? Jadi aku pernah di-share gitu satu video uh, sama orang tua ya. Jadi dia bilang di video itu uh, buat ngasih pilihan ke anak itu ketika dia udah bisa mikir gitu. Sedangkan yang aku lihat gitu dari papaku sendiri, terus dari beberapa video di Instagram itu kan banyak tuh parenting-parenting gitu. Mhm, Di umur 2 tahun itu dia udah bisa milih sendiri, misalnya dia mau pakai baju apa, terus dia mau makan apa gitu, misalnya dia udah bisa disuruh memilih gitu, udah bisa milih gitu. Sedangkan yang dikirimin video itu dia bilang ya ketika dia masih kecil kita yang ngasih pilihan gitu, kamu pakai baju ini, kamu makan ini gitu. Nah, mhm. yang benernya atau yang baiknya tuh yang kayak gimana ya Mbak? Kalau Mbak Nadila Mungkin dia yang dijalanin di rumah gimana? Mhm. Mungkin yang terbaik buat aku mungkin belum tentu sama ya, buat teman-teman. oh tapi nggak ada yang pakemnya yang harusnya kayak gimana gitu nggak ada? Lebih ke ini enggak sih, "Eh, ini aku belum kirim gambarnya ya dari tadi." Lah gimana? Dia belum ke-enter deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Oh iya gambarnya iya. masih muncul. Oh, udah. Mhm. Jadi kalau itu sih mungkin bisa ini aja Mbak, bisa cari tahu tentang tahap perkembangan otak anak tuh kayak gimana, kapan dia udah mulai bisa apa namanya, itu kan masuknya ke executive function ya, itu, Mhm. bisa Hmm, bisa coba dalami itu dulu aja tahapan perkembangan otak anak tuh kayak gimana sih, kapan sih dia tuh udah bisa mulai milih gitu, kapan kapan dia udah mulai bisa, apa, berargumen atau apa gitu kan. Kalau anak kalau udah 3 tahun tuh kayaknya yang aku amati di sekitarku tuh kan bisa, "Yuk mandi yuk sekarang." "Ah, nggak mau," gitu kan dia udah bisa mulai apa, nolak. bikin keputusan sendiri kan, gitu kan ya. Nah, mungkin mungkin itu salah satu petunjuknya kali, bisa dari situ, "Oh, nih anak-anak gue udah mulai bisa ini nih," gitu, "bisa nolak nih ketika begini nih," gitu. "Oh, coba deh gue kasih pilihan, ya udah deh kamu mau mandi 5 menit lagi atau sekarang? Kalau sekarang begini, kalau 5 menit lagi begitu," gitu kan. Jadi dia tahu, "Oh, ketika aku milih ini tuh ada konsekuensi ya, ketika aku milih itu tuh aku harus begitu," gitu. Kayak gitu mungkin ya? Mungkin ya, Mmm. coba didalami dulu aja. Kalau kalau saya pribadi beda lagi.
Nah, gimana tuh? Ini kan anaknya udah Gimana senior gimana? ini nih. Om Iya kita kalau nih udah kan senior nih. kalau aku kan paling anaknya udah 11 tahun ya. Heeh, Gue prinsipnya kalau selama dia masih saya yang menafkahi, ya heeh. ikuti apa peraturan Oh, saya gitu. I have Oh no freedom of gitu. choice gitu ya. Iya, As lu mau long as you freedom? live with me gitu, Yes, selama lu masih ada di bawah Oke, bawah apa naungan gua, naungan asik. gitu. Ya udah lu ikutin apa yang gua mau gitu. Ada rebel-rebelnya nggak sih, Mas, ketika ketika Oh, suatu kejadian, ada, aku mau ada, begini, tapi anaknya mau begitu, gimana tuh cara ininya? ada. Ya apa ya? Tetap ada adu argumen ya, tetap ada adu argumen. Bahkan Terus? misalkan nih, contoh yang paling mudah aja makanan deh. Hmm, Emang beda sih aku sama istri ya. Istri itu memang mhm, dia lebih 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 ngasih pilihan gitu loh, mau pilih apa gitu. Tapi kalau 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 gue enggak gitu. mhm, Paling 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 simpelnya kan makanan ya anak-anak gitu mhm, kan. Aku maunya cuman Indomie goreng gitu kan. oke, Ya misalkan kemarin kamu udah makan Indomie goreng, sekarang harus makan nasi apa segala macam gitu kan. mhm, mhm. Nah itu kalau kalau misalkan memang lagi aku yang hadapin ya bisa mereka harus nurut dan ya temen itu mau nggak mau gitu kan. Kartu as ya? Paling banyak sih, paling sering sih makanan ya. Sekarang anaknya Oke, Mas Haikal umur berapa? Yang 11 paling ya tadi? gede 11, yang Oh 11 tahun. kedua Ah, itu paling kecil 8. 11? Paling gede Oh, paling gede, sorry ini sorry. Oh, 11, yang kedua itu 7, yang terakhir 4 deh tahun. 11, 7, 4. Oh, itu menarik tuh, beda-beda tuh. Beda-beda emang. Heeh, Saya sama istri juga sering bentrok juga sih masalah pilihan gitu kan. oke. Ya Kamu udah harus mengikuti aku gitu. ya, tapi memang dari akunya sendiri juga mesti mempersiapkan argumennya ya. Nah itu kayaknya ya. Contoh misalkan dia baru-baru ini minta sepatu Nike, Sepatu apalah Nike. ibarat Nike, nggak satu nggak tahu, lagi. Nike banyak kan pilihannya kan. Mhm, Terus ya dengan berargumentasi, iya tapi saat ini lagi nggak punya uang gitu kan. mmm, Kalau kamu mau pakai sepatu Nike, Abi punya sepatu Nike tapi ukurannya 42, mau pakai, dipakai lo sama dia. serius? Dipakai lo sama dia. Oh my god. Keren bi, kegedean masih tong gitu. Cowok ya? Cowok, yang cowok. Oke. Ya 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 Waduh, ya. gak. Ya udah lepas dulu. Ntar deh, ntar. Kalau ada rezeki baru kita. Mhm 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 mhm. Tapi kalau Kalau misalkan kalau bener-bener ditolak gitu loh, nggak ada, nggak heeh, boleh beli sepatu Nike gitu. Itu pasti jadi apa ya? iya, Rebel pasti dia kan. Jadi ada kita ikutin arusnya dulu. Udah kepentok kan? mhm, Nah, udah kepentok kan? Bener kan? Udah bisa kan? Ya udah, mhm, kamu harus ngikutin apa yang saya mau gitu. mhm mhm. Itulah Ada ibaratnya kak, kemarin ya. ada ini enggak sih Mas, karena anakku masih kecil ya gitu, si 7 tahun kan sama yang kedua. Di usia segitu tuh ada rasa khawatir nggak sih sebagai orang tua, gue takut deh kalau anak gue terlalu gue giniin terus dia ketika dia keluar dari rumah ini dia malah segitu bebasnya atau gimana gitu? Khawatir itu sih pasti ada ya. Cuman kan Mhm, ya tetap kembali lagi kita ada batasan mengenai mengontrol mengontrol orang lain meskipun itu mhm, seorang anak gitu loh. Yang mhm, kita bisa usahakan ya cuman kasih kasih edukasi yang baik, kasih mhm, kasih gambaran dunia luar seperti apa gitu kan. mhm, Ya gitulah. Karena kalau anak tuh memang mhm. kalau diturutin semua ya kalau sanggup ya silakan. Kalau kita kan banyak kan nggak sanggupnya gitu ya. Habis itu jadi spoiled brat gitu ya? Iya. Kan banyak kan nggak sanggupnya gitu. Jadi ya Iya udah bener. mau lo ikutin apa yang gua mau gitu. Mas Hai ada pertanyaan nih, kita jadi ini Mas Hai ya. Kalau pas kecil gimana Mas Hai? Iya sayang, apa Nak? Kecil. Oh tumpah di kursi Bapak. Waduh Gimana Mas tuh. Hai? Iya, Waktu taruh masih dulu di kecil meja. ya Sok Mas, mangga sebenarnya sih mangga. sebenarnya ya sama sih apa yang gue alami zaman dulu ya gue itu ilmu gue berarti kan itu pengetahuan gue yang gue tahu cara mendidik anak itu yang gue terapin gitu loh. Hmm, Ditambah lagi ya pengetahuan-pengetahuan umum misalkan ya dulu kuliah di psikologi terus ada misalkan ada channel-channel Instagram parenting segala macam ditambah itu gitu tapi
apa yang menurut gue baik dari edukasi orang tua gue zaman dulu ya gue terapin lagi gitu, gue ulang. Mhm Contohnya itu mhm. tadi yang membatasi pilihan. Iya, membatasi pilihan. Ada kejadian ini nggak sih, Mas, kalau di umur segitu tuh kan anak udah terpapar macam-macam gitu ya, dari Ah, lingkungannya gitu ya, terus tiba-tiba dia hmm, nanya hal yang menurut kita aneh banget gitu-gitu. Terus kayak kita jadi nggak, apa ya, jadi bingung gitu. apa ya contohnya paling baru-baru ini nih anak yang pertama gitu, Mhm. eh entah dia dapat mindset dari mana, belakangan ini dia ngelihat saya dan istri itu kurang 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 akrab, kurang ada Ah, physical touch gitu kan, asik. kurang ada ya misalkan ngobrol apa segala macam di kasur gitu macam. Mhm Itu mhm. mereka dia sampai nanya, kok Mmm. Abi sekarang jarang jarang meluk-meluk Ami apa ya Mmm. misalkan gangguin Ami apa segala macam gitu kan. Mhm. Emang kenapa Kak? Aku takut Abi sama Ami cerai. Innalillahi. Oke 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 Langsung oke. ke situ pikirannya. Sensitif ya anak-anak tuh ya, sama ada Kayaknya dulu aku keluhan. kayak gitu deh. Pernah Iya. nanya gitu ya, Mbak? Iya, iya kan? "Oh no, what happened?" Gitu ya. Di situ udah mikir dia udah mikir itu tuh kayaknya udah mikir macem-macem tuh, "Aduh entar kalau pisah bla 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 bla," gitu-gitu nggak sih? Akhirnya ya udah deh, ibaratnya sepengetahuan gue aja gue jelasin gitu kan. Mhm, mhm Ya mhm rasa mhm. rasa misalkan rasa sayang itu ya sama kayak iman, gue ngabarin sih gitu sih. Iman kan naik Gimana turun tuh? nih, iman kita kan naik turun nih kepada Allah gitu kan. Ibadahnya Mhm, kadang-kadang kenceng, kadang-kadang ibadahnya kendor gitu kan. mhm, Ibaratnya cuma sekedar wajibnya doang, sunah-sunahnya ya mhm, udah nanti aja gitu kan. Ya mhm. sama, ada momen seperti itu juga dengan hubungan suami istri gitu loh, ada Iya iya. momen mesranya, ada momen misalkan lagi cuek-cuekannya gitu loh. Ya seperti Mhm, itulah Kak, aku gambarin gitu ngasih ngasih tahu ke anak yang pertama. mhm mhm. Ya alhamdulillah sih dia paham ya. Iya. Kalau dia waktu ngelihat saya apa mesra lagi sama istrinya, dia senang gitu kan, ketawa bahkan apa Mhm. tepuk tangan hore gitu. Lucu Mmm, juga sih. oke oke. Soalnya udah gede bakalan makin nanya macam-macam kan. Oh Misal dia pasti, ngeliat temennya, "Bi, pasti. temanku begini, kok kita nggak begitu?" Gitu kan. Iya. Banyak sih sebenarnya. Kayak bikin kita khawatir. Coba Di semua bapak-bapak gitu. Ada menarik nih kalau ada pendapat ulama tentang topik ini. Eh, topik yang mana nih, Mas? Jadi yang mana topiknya? Kalau nggak mau ngikut skincare bulan depan tersangkut. Oh, ya gitu, baiklah. Kalau gitu ya. iya, Ngasih iya, iya. edukasi nggak maksa tapi jadi anak yang mikir. Iya sih. Ya dari kecil disuruhnya mikir, diarahkan mau mainan A atau mainan B. Iya iya ini kayak gini. Kalau A begini, kalau B begitu gitu. Nah, Ini ini yang mendem perasaan nih, ini apa juga tuh? ada beberapa tuh. Oh iya bener. Mhm mhm. Mendem perasaan, abis gitu orang tuanya terlalu otoritatif gitu ya. Akhirnya Iya. jadi dia mencari tempat di luar sana yang bikin dia justru bisa lebih nyaman ya. Mhm, mhm, mhm. Ini, kenapa gak boleh ngacungin jari tengah? Bingung jawabnya, "Oh ini anakku kan teman aku ngacungin jari tengah." Aku bilang, "Apa ya?" "Ya kamu ngacungin jari apa aja sebenarnya boleh," aku bilang gitu. Ganjil Tapi tengah. orang dewasa ya, orang dewasa ketika mengacungkan jari tengah itu berarti dia sebenarnya sedang mengejek orang lain, ya. Iya. Sedang tanpa tanpa kata-kata, tapi pakai gestur jari tengah itu sebenarnya lagi ngatain orang lain hal yang sangat buruk, kayak gitu, di orang dewasa. Anak Mhm. kecil mungkin nggak paham karena cuma ngeliat gesturnya aja, nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu. Kalau kamu mau ngacungin silakan, tapi ketika dilihat sama orang dewasa yang tahu bahwa itu adalah hal yang buruk, ya dia jadi mikir, anak ini nih nakal nih, kok dia begini ngacung-ngacungin." Tanggung resikonya sendiri Aku gitu. aku jelasin gitu sih, "Kamu ngacungin jari apapun boleh, jempol boleh, cuma, apa, di masyarakat kita ketika ngacungin jempol berarti itu artinya, oh kamu bagus,' gitu kan. Ketika Mhm. ngacungin jari tengah mungkin artinya adalah nggak boleh,' gitu kan. Kayak gitu, jadi aku jelasinnya kayak gitu. Jerawatan katanya nanti kalau dipendam, ya itu kenapa jadi nanya, anak kecil kalau nganterin hafalan Quran yang kamar mandi, boleh nggak ya, apa harus dilarang? Nggak tahu ya Mas, tanya siapa Mas? Enggak Tanya Ustadz Alif ya? kenapa Quran di kamar mandi.
boleh. Kalau aku Kamar sih mandi nggak boleh, kamar mandi kan nggak boleh berzikir kan? nggak Berzikir boleh, aja nggak boleh, iya. baca doa Nanti baca nanti doa ditanya, pas "Kenapa sholat. nggak boleh?" Ya kan? Loh kenapa nggak boleh, kan aku melakukan hal yang baik gitu. Kalau aku juga ada aturannya loh. Misal kamu suka ngambilin sampah, boleh, tapi kalau kamu tiba-tiba masuk pagar orang gitu ya, terus ngambilin sampah di rumah orang, menurut kamu orangnya bakal gimana? Oh, iya iya, gitu sih. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah, Wah, thank you udah ya. 3 Mohon maaf ya. ya jazakallahu banyak sekali ilmu Iya, yang kita dapat hari ini. maaf ya, serius-serius melulu ya. Nggak apa-apa, harus ada ilmunya gitu. Aduh, Mhm. ditonton aja The Paradox of Choice tuh, cari di YouTube ada Profesor Bariswat. Lucu sih dia, contoh-contohnya lucu. Baiklah, terima Sip, kasih Mbak Wulan, teman-teman, iya, atas partisipasinya dalam tersiar hari ini. oke, Insya Allah akan alhamdulillah. mendapatkan faedah yang cukup banyak ya buat kita semua, buat Tani terutama, teman-teman calon bapak, calon ibu akan mengarungi bahtera rumah tangga. Alah. Aish, Oke, oke. ya Camilan, sebelumnya mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi